Don't worry about it. Folks, enjoy the rest of your flight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan bahas sebuah film komedi yang akan menghibur kita semua untuk beberapa menit ke depan. Tapi sebelum lanjut, siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung masuk ke ceritanya. Ow! God! Fucking velociraptor! Ow! There's a rock in that. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pilot pesawat lokal Econo Air bernama Rusty. Walaupun telah bertahun-tahun bekerja, karirnya tak ada peningkatan dan mentok di situ-situ saja. Hey there, little guy. Hi. All that turbulence, all right? That's when the plane, folks, enjoy the rest of your flight. Setelah mendarat, Rusty melihat rekannya yang merupakan seorang pilot internasional. Rusty terlihat sangat iri. Terlebih lagi, pilot pesawat internasional selalu dikelilingi wanita-wanita cantik yang aduhai. Kemudian saat di rumah, ternyata Rusty memiliki keluarga yang sangat bahagia. Sang istri cantik dan penyabar bernama Debbie, anak yang paling besar bernama James, dan sang adik bernama Kevin. Karena si James ini terlihat culun dan feminim, sang adik selalu mengerjainya. Bahkan ia menuliskan hal aneh di gitarnya James. It's ruined. Let me have a look. There you go, that'll do. Kemudian Rusty memperbaiki tulisan di gitar itu agar mereka berhenti bertengkar. Oh gosh, I'll get you a new guitar, okay? Di malam harinya, keluarga Peterson datang untuk makan malam di sana, dan ketika James mencoba berbicara dengan anak gadis Peterson, Kevin selalu saja mengusili kakaknya. Sheila. So day after work. That's seriously what you sound like. Just shut up. Di sana, keluarga Peterson menyombongkan kalau mereka baru saja kembali berliburan dari Paris. Dan terlihat Debbie sangat iri dengan keluarga Peterson. Terlebih lagi, keluarga mereka hanya berlibur ke tempat yang sama di setiap tahunnya. Kemudian sebelum tidur, Rusty melihat foto-foto liburan mereka. Akhirnya ia menyadari kalau wajah istrinya semakin tahun semakin terlihat sangat sedih dan murung. Karena itulah Rusty mempunyai ide untuk mengajak keluarganya berlibur ke Wally World. We're driving to Wally World. Keesokan harinya, Rusty mulai memberikan kejutan pada keluarganya dengan memperlihatkan sebuah mobil yang baru saja disewanya. Mobil itu terlihat aneh, bahkan memiliki banyak tombol pada remote-nya. Tapi keluarganya terlihat biasa saja, malah mereka terlihat pura-pura bahagia. Guys, I have exciting news. James has AIDS. Dan bagian yang paling menarik bagi Rusty adalah pintu mobil tak akan bisa tertutup kalau ada tangan yang menghalanginya. Tanpa ragu-ragu, Rusty menyuruh istrinya untuk mencobanya. This is my favorite part. Slam the door on my arm. What? It has a sensor. There you go. Ow! Oh my God! Why did you do that? Really? Well, I didn't have the sensor activated. Okay. I'm an idiot. Do it. Kind of fun. Slam it. All right. Oh, shit! Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Ketika di perjalanan, mereka melihat sebuah truk besar lalu menyapanya dengan menggunakan radio. Awalnya terlihat baik-baik saja, tapi ketika Kevin mencobanya, semua terlihat tegang. You're clean and green for the next 20 clicks. He replied. Are you a rapist? Sorry. No. Pengemudi truk itu tampak marah dan tak senang dengan apa yang dikatakan oleh Kevin. Dan saat mereka berhenti untuk makan siang, di parkiran mobil terlihat truk itu terus mengawasi mereka. Lalu setelah mereka kembali melanjutkan perjalanan, James melihat gadis cantik yang membuatnya tersipu malu. Tapi lagi-lagi si adik kembali menjahili James.
What's wrong with you? Lalu setelah itu mereka singgah di sebuah kota tempat Debbie berkuliah. Namun saat menggunakan GPS, Rusty tanpa sengaja mengubah pengaturan bahasa ke bahasa Korea. 목적지가 오른쪽에 있습니다. What is that? Why don't we just... Honey, it doesn't... Dan saat sampai di universitas, di sana secara kebetulan sedang diadakan acara perkumpulan yang dulu diciptakan oleh ibu alias Debbie. Rupanya Debbie sangat populer, bahkan ia diabadikan dalam majalah sekolah. Dan mereka menyebutnya dengan legenda Debbie yang bisa melakukan apapun. See? Huh? Oh God. Is it really? Rusty pun kaget karena ia baru mengetahui hal gila yang dulu pernah Debbie lakukan. Karena takut ketahuan, Debbie pun menolak melakukan semua hal gila itu. Namun akhirnya, karena dihina tua dan mengaku-ngaku sebagai Debbie, Debbie pun melakukannya. This is the best thing I've ever seen. Tapi karena memang sudah tua dan fisiknya tak sebagus dulu, Debbie pun menjadi bahan tertawaan orang-orang di sana. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. James yang khawatir pada ibunya, ia pun menawarkan minum. Mommy should try and stay hydrated. Beberapa saat kemudian, pengendara truk itu datang lagi dan sepertinya sengaja mengikuti mereka. Debbie yang panik kemudian menekan tombol kelinci dan berharap laju mobil itu semakin bertambah. Tapi malah bempernya yang lepas. Karena gagal, Rusty pun melakukan manuver seperti yang ia lihat di film Fast and Furious. Beruntung mereka berhasil selamat dan berhasil meloloskan diri. Saat hari sudah malam, mereka menginap di sebuah penginapan di pinggir jalan. Di sana Rusty masih penasaran karena Debbie bisa melakukan segalanya waktu kuliah dulu. Rusty menanyakan berapa kali Debbie tidur dengan pria yang berbeda. Debbie pun jujur pada Rusty kalau ia pernah tidur dengan 33 pria di kampusnya dulu. How many guys did you sleep with before me? No. Okay, so around. It's around 30. 30. Whew. That's actually reassuring. Debbie pun mengatakan kalau ia ingin melakukan hal yang berbeda, seperti bercocok tanam tanpa lilin aromatik dan melakukannya tidak selalu di kasur. Tanpa pikir panjang, Rusty pun mengajak Debbie melakukannya di kamar mandi. You have to admit, I feel like we've gotten like less. Okay? No big deal. Holy shit! Are those... Kemudian Rusty pun mencari sesuatu untuk membersihkan bak mandi. Ia pikir itu adalah spons, yang ternyata itu adalah jembut. It's a ball of pubic hair. Ah! That's from like 30 different guys. Sementara itu di luar, James bernyanyi sambil memainkan gitarnya. You're pretty good. Jeez. And you were in that plastic bag. That was my... I have a penis. What? It's on your guitar. Same brother. Kemudian mereka pun berkenalan dan gadis itu bernama Adena. Adena berpikir saat tadi mereka bertemu di jalan, James dijahili oleh kakaknya. Dan tidak lama kemudian, Rusty malah muncul di hadapan mereka. Ia berniat membantu James agar James terlihat perkasa dan laki di hadapan Adena. Namun sikap Rusty malah mengerikan, terlihat seperti predator anak hingga akhirnya Adena pergi karena ketakutan. Keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi dan sampai di kota Arkansas. Dan saat semuanya sedang tidur, Rusty pun digoda oleh gadis cantik memakai mobil sport. Kemudian mereka pun berencana ke rumah kakaknya Rusty alias Baby Audrey dan Paman Stone.
Mereka semua tampak senang ketika tahu akan ke rumah Paman Stone yang merupakan seorang artis. Namun sebelum itu, Rusty mengajak mereka untuk singgah di sebuah pemandian air panas. Namun sayangnya, mereka terjebak antrian yang sangat panjang. Kebetulan saat itu ada pria yang lewat dengan peliharaan di bahunya. Rusty pun diberi petunjuk jalan rahasia oleh pria itu. Excuse me, sir. Hi there. Is my pet what? The... What the fuck? Oh, I don't know him. Mereka pun menyusuri jalan rahasia itu. Dan tidak lama, akhirnya mereka sampai di sebuah kolam air panas yang hanya ada mereka berempat di sana. Lalu mereka menyebutnya dengan surga pemandian pribadi keluarga Rusty. Mereka pun berenang tanpa melihat papan peringatan yang ada di sana. Looks like we found our own private hot spring. That are in this mud here, they draw toxins out of your body. Yeah, that's it. That's it. I can feel my blood. Oh, man. Tastes a little shitty, but I think that's part of it. Oh, it's in here. Mereka pun segera keluar dan sialnya mobil mereka juga dirampok. Sehingga barang-barang mereka raib di gondol maling. Dengan kondisi dan pakaian seadanya mereka pun lanjut ke rumah Paman Stone. Kemudian saat turun dari mobil, mereka baru menyadari kalau ada gambar aneh di mobil mereka. Paman Stone adalah seorang artis dan pembawa berita cuaca, sehingga rumah dan gaya hidupnya sangatlah glamor dan menawan. Saking menawannya, Debbie tergoda dengan ketampanan dan gaya bicara Paman Stone yang sangat menggoda wanita. Stone juga memelihara banyak sapi di sana, bahkan ia memberi makan sapinya dengan daging sapi. Saat akan tidur, tiba-tiba Debbie menjadi agresif. Pada akhirnya Rusty pun tahu kalau Debbie tergoda oleh Stone. Saat itu Rusty juga marah karena cincin pernikahan mereka yang tidak dipakai oleh Debbie. Walaupun sebenarnya cincin itu jatuh, tapi Rusty menganggap kalau Debbie sengaja tak memakainya agar Stone menganggap Debbie dan Rusty telah berpisah. Namun pada akhirnya mereka pun berbaikan juga. Dan saat mereka akan bercocok tanam, tiba-tiba Stone masuk dengan celana pendeknya dan menyombongkan pisangnya yang besar. Volume on, off, TV remote. Okay, let me show you. Have yourselves a good night. Okay. Keesokan paginya, Rusty membantu Stone dengan APV miliknya untuk mengembala sapi-sapi peliharaannya. Namun pada akhirnya, Rusty malah menabrak seekor sapi. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lagi dan ternyata mereka masih diikuti oleh truk yang di depannya ada boneka beruangnya. Di malam harinya mereka pun menginap di sebuah hotel yang ada di Arizona. Rusty pun mempunyai ide gila karena mereka sangat dekat dengan monumen Four Corners, yaitu sebuah tempat di mana perbatasan 4 negara bertemu di satu titik. Dan Debbie sangat gembira dengan apa yang akan mereka lakukan. Ketika baru saja mereka pergi, James terbangun dari tidurnya. Ia bingung karena kedua orang tuanya yang tiba-tiba menghilang. Saat main keluar, kebetulan di sana juga ada Adena, yang ternyata keluarga Adena juga menginap di sana. Pada akhirnya mereka pun saling mengobrol dan saling jatuh cinta. Can I give you a rim job? Ow! Where's mom and dad? Baru saja akan dimulai, Kevin tiba-tiba datang dan malah mengganggu mereka yang asik berduaan. Adena pun kaget karena ternyata selama ini James diganggu oleh adik kecilnya dan bukan kakaknya. Adena pun menyarankan pada James untuk memberikan pelajaran pada adiknya. Okay, so you want to do this now? Bully? Fine, I'll stop bullying. Just stop doing this. Sit right now. Sementara itu, Rusty dan Debbie telah sampai di monumen 4 negara untuk bercocok tanam. Dan mereka malah terkejut karena di sana bukan hanya mereka berdua saja yang bercocok tanam di sana.
You're next. Get in line. Oh gosh. Freeze! Dan sialnya, mereka malah dikepung oleh polisi 4 negara. Look at her left foot. Smack dab in Arizona. You weak. These people are clearly in the state of Colorado. That's my jurisdiction. Hey, Stay out. I'm gonna stay, buddy. Oh, yeah? What are you gonna do now? I'm not afraid, man. How about that, huh? Like I'm afraid. What? you bet what you want? stay out of his You trying to stay calm? Everyone down? Melihat situasi itu, Rusty dan Debbie langsung kabur, sementara para penjaga perbatasan itu semakin memanas. Keesokan harinya, Rusty memutuskan mengajak keluarganya untuk berarum jeram. Carl adalah orang yang akan memandu mereka. Sebelum mereka menaiki perahu karet, tiba-tiba tunangan Carl menelpon dan mengatakan untuk membatalkan pernikahan mereka, dan hal itu tentu saja membuatnya sangat marah. Take this, or the river's not gonna be the only hot water I'm in today. Just like that? I love you. You love me. No, please don't hate. No, no, God, damn it! Who's ready to go on the river? Dalam perjalanan mengarungi sungai, Carl sepertinya baper dengan kemesraan keluarga Rusty. Ia pun memilih jalan berbahaya untuk menikmati kesengsaraan keluarga Rusty. Dan hal itu membuat ia senang melihat penderitaan orang lain. Sampai akhirnya air terjun berada di hadapan mereka dan Carl terjatuh karena ia tak sempat melompat dari perahu. Setelah kejadian itu, istri dan anak-anaknya protes dan meminta untuk pulang karena baru saja mereka hampir meninggoy sia-sia. Namun Rusty tak ingin menyerah demi liburan keluarganya. Lalu tanpa diduga kesialan kembali menghampiri mereka. Bensin mereka tiba-tiba habis dan mereka terjebak di tengah-tengah padang gurun. Kemudian saat Rusty mencoba menghidupkan mobil dengan remote, semua kaca mobil malah tiba-tiba pecah. Kemudian Rusty kembali menekan tombol lagi dan mobil itu berhasil menyala. Wasn't, right? We all wanted to go. I didn't. Ow! God! The movies are all filled with things that are hard! Kini perdebatan itu semakin memanas dan Rusty pun menyerah dengan keluarganya. Ia kemudian belak-belakan tentang karirnya di Econo Air. Sebenarnya telah banyak tawaran bagi Rusty untuk menjadi pilot internasional. Namun Rusty memilih untuk tetap di Econo Air agar bisa bersama keluarganya setiap saat. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba truk yang selalu mengikuti mereka muncul lalu mengejar Rusty. Come on, go, go, go! Your wife left us in a truck. Dan ternyata ia hanya ingin mengembalikan cincin milik Debbie yang terjatuh di restoran. Pengemudi itu pun lalu memberikan tumpangan sampai ke San Francisco. Saat sampai di sana, mereka pun berterima kasih dan Debbie menanyakan untuk apa boneka beruang itu dipajang di depan mobil. Right, take care. It's the worst bed and breakfast we've ever been to. They ought to shut this place down. Look who made it! Ternyata penginapan itu adalah rumah orang tuanya Rusty. Mereka pun makan malam bersama dan James mendapatkan gitar baru dari sang kakek. Saat kakek dan nenek menanyakan kabar Audrey dan Stone, Debbie pun menjawab kalau mereka sangat bahagia. Di sana kakek dan nenek mengatakan kalau pernikahan mereka hanyalah kedok, mereka bebas tidur dengan siapapun sepanjang tahun. Dan tentu pernikahan Debbie dan Rusty sangatlah berbeda dari keluarga Stone. Pernikahan dan keluarga Rusty sangatlah sempurna. Kini Debbie pun menyadari sesuatu dari Rusty. Ia pun menyadari kalau Rusty benar-benar pria dan suami terbaik baginya. Will you continue to be my wife? Us. You have been trying so hard to make this trip. Mereka pun kemudian sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun karena mobil mereka telah hancur,
kakek pun meminjamkan mobilnya kepada Rusty. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Mereka pun sangat senang karena telah sampai di sana. Mereka bersiap untuk naik roller coaster tercepat di dunia. Namun sebelum itu, mereka harus mengantri selama berjam-jam. Sampai akhirnya kini tibalah giliran mereka. Namun sayangnya, ada orang yang memotong antrian karena mereka memiliki tiket platinum, yang artinya mereka bisa naik tanpa harus mengantri. Wait a minute, Econoair. Dan orang itu ternyata pilot pesawat internasional, orang yang sama di bandara yang dulu pernah ia temui. Karena tak terima terus diejek, akhirnya Rusty pun menghajar mereka. Pada akhirnya keluarga itu pun menyerah dan keluarga Rusty bisa menaiki roller coaster tercepat di dunia. Namun saat mereka menikmati kebahagiaan itu, tiba-tiba saja roller coaster itu malah mati dan mereka terjebak di sana sampai tengah malam. Keesokan harinya Rusty memberikan hadiah selanjutnya pada istrinya. Rusty lalu mengajak istrinya untuk jalan-jalan ke Paris. Dan ternyata mereka malah menumpang di pesawat Econoair dan duduk di dalam toilet untuk mendapatkan tiket gratis. Dan sekian video kali ini, semoga terhibur, ambil baik dan tinggalkan buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.